mereka jadi kacau semua. Iya, dan sekarang waktunya kita menuju ke Pen and Pick di match yang pertama, di game yang pertama. Dengan dimainkannya Rasi ini agak sedikit nyambung juga ya. Dengan beberapa hero sekarang yang memang udah naik daun bola. Florin, Healer, Rasi bisa menggunakan hal tersebut. Sebelumnya kita udah sering lihat dia Estes lah, Estes. Matilda lah, karena dia gunakan juga. Banyak ya. Florin sekarang cocok banget kalau menurut Dan gue. bahkan Kadita juga pernah dibawakan. Iya, jadi Oleh memang pool hero-nya luas banget Rasi dan kita nggak tahu nih ya strategi seperti apa yang akan dijalankan oleh Alter Ego. Tapi kalau melihat dari segi Braining Phase untuk yang pertama, EVOS Legends menghilangkan Valentina, Kadita dan juga Melissa. Sementara dari Alter Ego ada Joy dan juga Fanny. Dan satu pilihan hero terakhir nih yang akan dihilangkan Om. Biasanya kalau ketemu EVOS Legends, ini Fanny, Joy, satunya Link. 3 hero staples yang harus dibuang. Karena ya mereka nggak ingin memberikan semuanya, tapi sekarang dengan dilepaskannya hero healer ya. Fun fact-nya, kalau kita melihat track yang main, Angela di back. Angela. Ini Angelanya masih ada. Ya, dan apakah itu menjadi kunci juga nih pemilihan hero untuk Alter Ego? Karena sejauh yang aku lihat, EVOS Legends lebih fokus untuk Dreams menggunakan hero-hero pick-off-nya. Iya. Dan last bandnya, mau tetap ke Assassin kah? Bukan, ternyata Faramis. Ya, Faramis yang dihilangkan, gak mau ada prolonged team fight untuk di game pertama, match pertama kita kali ini. Dan first pick untuk EVOS Legends, apa yang akan mereka amankan? Sejauh ini aku melihat adanya Link yang bisa menjadi first priority pick juga. Pakito ada, Pak Vito? Uranus juga ada, bahkan Kaja juga ada. Jadi banyak kesempatan untuk bisa mereka mainkan sekarang. Kalau mau main pick ya udah Kaja. Yang menurutku memang lagi punya win rate yang cukup besar, ya kalau enggak ya masih ada Pakito yang sebenarnya kalau Pakito ini udah ada temennya, ada Xbox yang bisa menemani Pakito. Kalau mau dimainkan untuk XP lane. Iya, dan Xbox pun merupakan hero yang cukup populer ya. Di Yep. hari kemarin kita melihat banyak banget pada pilihan Xbox di area side lane-nya, tapi Eve menjadi hero high ground pertama yang diamankan oleh EVOS Legends. Oke. Ijume ya diprioritikan ya, Men. Yep, langsung untuk hero mid-nya. Jadi ini untuk bisa prolong team fight juga. Dan lebih untuk mengandalkan efek-efek CC ya, efek-efek slow dari real world manipulation yang bakal diciptakan oleh Yves. Dan 2 pilihan sekarang bakal jatuh untuk Alter Ego. Kita sudah melihat dan nge-mention beberapa hero tadi. Dan game style yang mana yang akan lebih cocok. Kalau mereka mau bisa main Link Angela sekarang juga bisa. Bisa banget, tapi ya itu bakal ngebuka potensinya. Ini rumornya belum kelihatan Hilda bisa keluar. Atau misalnya Baxia yang belum kelihatan juga bisa dipakai kembali. Jadi terlalu banyak memang untuk hero-hero yang bisa dimainkan. Dan kembali lagi, draft seperti apa yang akan dimainkan oleh Alter Ego. Mereka bisa main cepat seperti kemarin. Assassin mungkin yang diambil, tapi Parsha bersama dengan Cloud. Langsung untuk mengambil 2 hero dan ya dari Cloud sendiri ya kita tahu. Cloud ini memang lagi sakit banget ya dengan basic command emblem dia. Iya. Cuman beberapa kali juga kemarin yang terjadi adalah Beatrix ini sudah mulai naik. Oke lah, kalian bisa dapetin Cloud-nya, kita akan amanin untuk Beatrix-nya. Dan sedangkan tanpa romer yang belum terlihat juga, satu hero romer yang bisa meng-counter dari Battle Mirror Image atau bahkan ya dengan Blazing Duet-nya itu adalah Minotaur. Dengan Storm dia, efek knock up. Efek knock up yang dibutuhkan untuk bisa nge-cancel Blazing Duet-nya. Dan di nomor Parsha ada akan dua hero high ground yang dimiliki dari masing-masing tim. Dan Link Dengan Angela kah? untuk Tas langsung sudah diamankan beserta dengan Angela. Wow, combo klasik dari EVOS Legends yang sudah dipersiapkan dengan gak adanya Baning dari Alter Ego terhadap Link ini dimaksimalkan nih harusnya untuk Tas. Iya, jadi sekarang pilihannya kan oke lah, mau ambil Baxia dulu atau Florin dulu. Iya, karena untuk lawan Angela sekarang dengan adanya kombinasi seperti ini harus bisa dipatahkan, jangan sampai ya kita tahu bagaimana farming pattern dari Tas yang sangat-sangat cepat sekali. Terlihat kemarin ketika menggunakan Lancelot juga. Ya, dan dengan membawa Angela ini Tas dan juga Branch-nya bisa untuk diberikan supportive-nya agar mereka cukup kuat untuk kalau misalnya ada invasi jungle. Karena sejauh ini dari Alter Ego belum membuka roamernya, roamer seperti apa yang akan dipilih untuk bisa ngeganggu seenggaknya. Dan ternyata Baxia yang menjadi jawabannya dengan efek life drain yang dimiliki dari pasifnya ini akan membuat heal effect yang dihasilkan dari Angela itu bakal berkurang secara drastis. Iya, ya ibarat dapat teknologi gratis lah ya, atau si Halberd gratis juga untuk di early game. Tapi bukan hanya itu sebenarnya kekuatan dari Baxia. Kalau kita bicara dari pasifnya, ya dia memang kuat dan dia punya Baxia Mark. Di mana level 4 semua hero, kalau hanya 2 hero menurutku ya dia akan survive, dia akan bisa jalan dengan Tortoise Wisdom-nya. Ya. Dan dia harus ada 3 atau 4 sword skill yang memang dikhususkan, dispesialkan untuk menembakkan Baxia. Dan yang kedua, ini jelasnya adalah farming speed yang dimiliki oleh Baxia ketika masuk ke dalam jungle. Itu yang membuat dia menjadi hero yang menakutkan.
begitu dia selesai dengan farm dari satu buff dia, bisa jadi ada rotasi dan nyebrang Ya, ke jungle lawan. rotasi yang sangat cepat ya, bisa Betul. dimanfaatin oleh Baxia itu sendiri dengan mobilitas yang sangat tinggi. Dan sekarang kita masuk ke banning selanjutnya. Banyak kesempatan untuk bisa menghilangkan damage yang bisa menghancurkan ke arah Baxia pula. Atau mereka juga ingin memikirkan bagaimana nasib dari Cloud, yang udah sering kita lihat itu berada di area dari gold lane-nya itu sendiri. Leslie pun kadang menjadi pilihan Yes. untuk dihilangkan, tapi Florin Om. Ya ini harus ya di-ban untuk Florinnya. Jangan sampai ada Florin Baxia dengan efek global heal-nya juga yang bisa mengacaukan. Apalagi dari Florin, dia punya Bats, di mana Bats ini akan bisa menambahkan adaptive attack dari Baxia di early game. Lebih sakit lagi. Ya, dan pasti dengan Flower of Hope ya yang bisa digunakan oleh Baxia dan juga Cloud ini akan membuat banyaknya miskalkulasi karena efek dari Heartbreak ini bakal nggak efektif dengan player yang mendapatkan healing ketika Flower of Hope-nya dipegang. Iya, dan itu yang membuat ya Baxia akan sangat-sangat tanky sih, apalagi kalau udah full stack ya buat Florinnya dari Yes, jelas saja bakal di-ban. Dan satu band lagi di Marksman. Wow, Matrix. ini band yang cukup benar-benar on point banget ke arah Brands ya. Nggak mau membiarkan adanya pilihan hero dari Brands yang bisa membuat Cloud-nya kesulitan untuk farming di area early game. Iya. Karena Beatrix dan juga Brody adalah dua hero yang nggak butuh banyak item early game. 1v1 dengan Cloud ini pasti akan dimenangkan oleh dua hero tersebut. Ya, tapi dengan di-ban-nya Beatrix dan juga Brody, ini Ya. membuka potensi besar banget ya. Dok, Iya, ya? untuk Kari ya Om ya. Iya. Diarahkan ke Kari kah ini? Kari ya. Karena Karinya kalau memang buat melawan hero tebal, mereka butuh. Karena mereka Iya. belum punya hero yang bisa memberikan true damage. Oke. Kecuali Untuk di early-nya mereka setidaknya sekarang udah punya Link dan juga Angel yang bisa berkolaborasi untuk nabrak belakang kan. Parsia bisa aja hidupnya gak aman loh dengan adanya Link kayak begini. betul, dan menurut ini Parsianya enak banget sebenarnya ya. Karena di depannya mereka udah punya Baxia. Iya, depannya mereka udah punya smoke bomb yang begitu baik gitu. Oke. Dan kalau bicara soal apa yang bakal dicari sekarang oleh Alter Ego, mereka bisa mungkin untuk memainkan roamer terlebih dahulu seperti Kufra yang masih ada atau mungkin dengan Lapu dulu. Lapu-lapu ya langsung diamankan untuk Serpai dari Alter Ego. Perdana loh Lapu keluar. Dan ya ini perdana untuk season ini ya. Betul, Lapu-lapu pertama kali digunakan oleh Serpai dari Alter Ego. Dan jawabannya apa kira-kira yang akan dipilih untuk di bagian XP lane dari EVOS Legends. Karena sejauh ini Uranus yang sudah dihilangkan, Arlot masih available sepertinya untuk bisa dipakai juga. Hero yang bisa cukup merepotkan dengan final slash-nya dan juga Vengeance yang selalu bisa aktif ketika player-player terkena crowd control-nya. Wow, ini sangat sulit kalau melihat dengan hero tebal yang dimiliki oleh Alter Ego sekarang. Mereka di garis depan, mereka sangat strong. Lapu-lapu bisa memberikan burst damage juga, Breathless Fighter dia. Yep. Jadi mungkin salah satu jawabannya entah Pakito mungkin. Edit ada atau bahkan X-Doc Atau Akai kembali. sekalian. Akai, Fluffy ya, Akai Sama Raivo dan Pakito, Raz. Leslie Om. Oke. Wow, ini jawaban yang sangat bagus ya dari EVOS Legends dengan Leslie yang kita tahu mungkin early game belum memiliki damage yang maksimal, tapi balik lagi EVOS Legends punya strats di mana mereka selalu kuat di area late gamenya dan Leslie yang menjadi jawaban. So, gimana caranya untuk menanggulangi strategi late game yang dijalankan oleh EVOS Legends? Alter Ego, mereka harus bisa menjawabnya di last pick mereka nih Om. Ya, dan last pick-nya sebenarnya ini adalah roamer yang belum dibuka. Kecuali ya. Kita pernah melihat kombinasi Baxia jadi roamer. Ya, Dibawakan oleh Alter Ego juga. Betul. Iya. Dan ya kalau mereka mau pakai itu ya mereka bisa flex ya, mereka bisa pilih satu assassin. Tapi kalau mereka tidak ingin menggunakan hal tersebut ya Atlas masih ada. dan yo, Hellguard di Hellguard. flex. Baxia yang kita kira akan digunakan di area jungler ternyata di flex yang sepertinya akan menjadi roamer dan Hellcard untuk Chelly Boy, dan ini merupakan salah satu juga case to victory yang tadi sempat kita baca dari EVOS Legends, di mana memaksimalkan Chelly Boy menggunakan hero-hero carry, dan apakah dengan lineup dari EVOS Legends mampu untuk menabrak early game dari Chelly Boy. Ya ini menurut gue dari Alter Ego mereka udah punya beberapa winning condition yang Yep. cukup lah sekarang. Tinggal seberapa sabar karena untuk memainkan Hellguard di early game tidak semudah yang kita kira. Bahkan kemarin ketika Tas juga membawakan Hellguard, kita bisa melihat yang menjadi korban itu selalu Dreams yang memberikan pada dia untuk training agar tidak diganggu Hellguard-nya. Iya, masalahnya Hellcard adalah hero yang benar-benar item dependent banget. Dia butuh item minimal Demon Hunter Swords agar bisa terasa dari Deadly Stinger yang dia biasa hasilkan. Dan terlihat ya, dari 10 pilihan hero yang akan segera bertanding untuk di game yang pertama match pembukaan kita. So, siapa kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Oke, kalau begitu. Siap, talent pun sudah terlihat. Jadi match pertama, game yang pertama Alter Champs. EVOS Bam, mana tepuk tangannya? Dan ya,
ternyata ada sedikit technical pause ya untuk melancarkan kembali pastinya keadaan. Tapi kita ngebahas sedikit nih dari draft yang dimilikin sama kedua belah tim. Dimana dengan membawa Leslie dan juga Ling, ini mereka dari dua ujung tombaknya itu ada di area late game. Dan early gamenya dengan Baxia sebagai roamer itu bisa dimaksimalkan loh untuk invasi jungle, ngebuat Lingnya dari tas seenggaknya bakal cukup kerepotan untuk bisa mendapatkan item snowballingnya di early game. Ya, dan ini yang kita bilang tadi, mana Alter Ego mereka kalau dapat kesempatan untuk farming misalnya Celibo yang tidak diganggu sama sekali, late gamenya mereka jelas bakal bisa punya keunggulan ya. Dengan dua hero scaling yang bakal dibawakan juga oleh EVOS Legends, ini jelas mereka cukup berbahaya untuk diharas terus-menerus. Oke, ini apa ini? Ibarat kata lu punya Gustian, mana nih ngeblur, tapi gua yang punya M1-nya. Weh, yang mana itu orang itu tadi, yang mana tuh yang ngomong tuh orang itu? Aduh. Langsung di ting ya. Oke, boleh. Dan ya kita balik lagi di mana tadi yang sempat kita bicarakan juga untuk prediksi di early game. Ini harusnya dari dua roamer yang cukup berbeda tipikalnya. Yang satu Baxia sebagai tank juga yang dimana early game dia bisa memaksimalkan untuk memberikan pressure-nya. Sementara Angela itu nggak bisa terlalu mengganggu pergerakan dari Hellcat. Karena yang pasti dia bakal lebih fokus untuk babysit baik itu Link-nya ataupun ke arah Brance-nya. Ya, ini level 4 yang harus diwaspadai oleh Alter Ego ya. Ketika Link sudah ada di level 4, punya Tempest of Blade, dia akan bisa mengganggu pergerakan dari Hellcat. Dan ya itu yang harus diwaspadai. Sedangkan yang mungkin lebih jelasnya lagi, Alter Ego ini mereka lebih sustain mungkin untuk team fight-nya ya. Betul. Karena kalau kita melihat durabilitas yang dimiliki oleh draft hero mereka sendiri sangat-sangat tebal sekali. Lapu-lapu jelas punya extra shield, Baxia atau Poison dan di cover dengan Partia yang akan bisa meledak dengan Feather Extract nanti dari bagian belakang. Dan ini berarti untuk hero scaling mereka punya Cloud dan mungkin Hellcat lah ya yang masih harus menunggu dengan satu item terlebih dahulu. Dan ya itu berarti bahwa early game-nya harus dimainkan oleh trio mereka atau duo bahkan, roamer dan juga mid laner. Iya, dan yang aku notice ya, ini dari Alter Ego mereka nggak punya hero yang punya stun pasti. Dan gimana caranya nanti Alter Ego atau Celi Boy terutama ini bisa memberikan deadly stingernya di waktu yang tepat agar on point penggunaannya. Karena dari lapu-lapu dan Baxi nggak punya terus-terusan cukup. Yep. Dan mereka harus bisa mencari Leslie ya nanti. Iya. Lu pada iseng banget sih. Marshall mau mulai permainan malah diteriakin, heran gua. Oke, dan ini dia pertempurannya sudah dimulai. Ya, dan terlihat dari early game-nya Aggressions dari EVOS Legends berhasil mendapatkan ulti owner yang pertama dan dari segi itemnya Om. Yes, dari ini dari emblemnya juga ya sama-sama pakai Season Hunter lah ya. Tapi ada Fatal di Link-nya dan juga ada Rapture. Jadi masih untuk mengincar late game dan Lethal Ignition yang dibawakan juga oleh Celiboy. Wah, kencang banget nih di awal-awal. Sudah terlihat degadak dipole-nya, tapi Tas mencoba untuk bisa menghantarkan damage ke arah Rasi. Tapi Rasi memiliki durability yang bagus. Ya, durability yang bagus meskipun flicker terpaksa dikeluarkan ya dari Rasi untuk menghindari first blood yang tadi benar-benar agresif gameplay diperlihatkan oleh Tas di dalam semak-semaknya. Terlihat di area experience masih cukup beradu damage saja, tapi mid lane-nya ini pressure ke Raudil benar-benar ditekan oleh Hijiom dan juga Dreams. Ya, cukup ngeselin ya, apalagi dengan Pavot String tadi, terus kena juga Void Blast-nya. Dan ya ini sebenarnya menunggu sih kita, karena dari Celiboy sendiri untuk Hellcat ya, secara positioning dia gak bakal punya power di early game sebelum punya satu item yang namanya Demon Hunter Suit. Ya, dan itu bakal cukup susah ya kalau misalnya sampai di rush ke area jungle-nya untuk game match pertama seperti ini dan Turtle Camp hadir di bagian bawah. Oke. Dan masih dengan mobilitas yang tinggi juga yang bisa dipegang oleh Alter Ego. Tapi seperti biasa kalau punya Hellcat apa ini akan dikontes? Ketabraklah, sudah ada Tempest of Blade dikeluarkan, tapi ternyata Turtle-nya berhasil didapatkan oleh pergerakan dari pemain Alter Ego yang begitu baik. Celiboy mendapatkan turtle pertama tersebut, tapi mereka semua mundur kembali. Tas masih mendapatkan sebuah bala bantuan yang dimana ada hardcut tadi masuk ke dalam tubuhnya. Wow, luar biasa Celiboy datang di waktu yang tepat ketika dia tadi fokus untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Sehingga ada gap experience yang diberikan sama Celiboy membuat dirinya langsung bisa on point penggunaan Deadly Stinger juga Retribution ke arah Turtle yang pertama. Dan ini angin segar harusnya karena sejauh ini kita lihat Celiboy merupakan salah satu jungler yang ada di peringkat paling bawah untuk kontes objektifnya. Iya sih dari untuk Turtle dan juga Lord ya. Cuman agak ngeri ya memang kalau melihat dari Hellcat yang harus lompat ke depan pakai retri itu kalau sampai miss bisa dibalikkan langsung juga karena ada extra shield yang bisa dipegang oleh misalnya dari lawannya dari EVOS Tas atau siapapun juga. Tapi untuk Turtle yang pertama memang di-secure oleh Alter Ego. Dan dari gameplay terlihat mereka bermain dengan sangat-sangat cepat. Baik untuk kedua tim yang tadi kita bilang Hellcat ini harus diem dulu, farming dulu. Tapi ternyata tidak, Alter Ego mereka membalikkan semuanya. Dan mereka akan mencoba untuk menangkap dengan kehadiran Baxia di depan. Jadi adanya Dark Nightfall dibuka, langsung lompat juga nanti.
buat dan listingnya. Dan jelas follow up dengan Feather Airstrike. Nah ini dia nih, coba dengarkan. Dengarkan nih suara teriakan ini, coba. 3, 2, 1. Ya, pada iseng-iseng banget di Alter Champ di sini. Oke, kita back to the game di mana untuk kali ini masih belum ada point kill yang diciptakan baik dari EVOS Legends ataupun dari Alter Ego. Mereka cukup struggle meskipun tadi kontes objektif yang membuat nggak terlihat ternyata gold gap-nya untuk Alter Ego. Tapi Feather Airstrike, Wah, Dreamsnya satu terakhir tapi Dreams masih bisa bertahan. Feather Airstrike begitu baik, tapi setidaknya itu pun bisa menyelamatkan di mana Purple Bomb tadi berhasil diambil. Dan oke, meredam kembali dan harus lebih aware lagi karena ya pergerakan dari Alter Ego benar-benar cepat terutama didukung dengan adanya Baxia yang siap kapanpun untuk melakukan rotasi. Dan itu dia combo yang sudah kita bahas tadi ya, di mana Baxia di depan, belakangnya Feather Airstrike, Tortoise Poison ada efek slow yang membuat lawan tidak akan bisa kemana-mana. Oke. Melihat dari item build-nya juga seperti ini, Swift Crossbow untuk Tas masih menunggu jelasnya untuk next itemnya. Biasanya masih ditahan di sana dan akan build untuk item attack speed yang lain dan Demon Hunter untuk Hellcurt kita. Tapi Tas berani banget untuk nyebrang dan dia sudah melakukan invasi ke jungle Alter Ego. Nah ini dia, ada sebuah pergerakan di area atas, ada satu lagi. Dark Knight Pola dikeluarkan, Shadow Transition dikeluarkan pula, pertempuran yang kembali terjadi di bagian atas. Tas yang mulai masuk ke bagian depan. Ada Time Stop yang dikeluarkan tapi ada harga di dalam tubuh dari Tas. Tapi Tas yang mencoba untuk bisa mengatakan damage begitu optimal. Nino masih berhasil kabur dengan 1 meter mereka semua. Dari Alter Ego selamat permainan yang begitu agresif yang dirindukan oleh pendukungnya di luar sana. Wow, disengage yang manis. Semua player dari Alter Ego berhasil menghindari mautnya dan tapi untuk kali ini Blazing Duet dibuka dari Nino coba untuk mendapatkan sisi belakang dari EVOS Legends dan harus disengage kembali dan tercamp bersatu by Samsung Galaxy S20 dari Series 5G muncul di bagian bawah. Oke, dan Turtle sekali lagi, dan ini dia men, ini yang kita rindukan, mungkin tadi Ulung mention ya. Alter Ego bermain agresif dari early game, terjawab sudah sekarang. Tapi seberapa lama mereka akan bisa mengendalikan di early game-nya, karena jelas mereka harus berhati-hati dan jangan sampai kepleset juga, karena satu momen saja, ini Hellcurt hero tipis. Buset, Dreamsnya didorong jauh banget loh, udah ada satu lagi. Dark Knight Fall, Shadow Transition, dan itu dikeluarkan sebelum Turtle ini sedikit banget SP-nya. Iya. Dan ini follow up-nya ya dari slow effect yang dihasilkan dari Rasi. Dengan adanya Shadow Transition yang tepat sekali membuat EVOS Legends harus bermain lebih hati-hati lagi agar follow up dari Deadly Stinger-nya Hellcurt nggak terlalu terasa. Tapi di bagian bawah. Yap, Tasnya ada satu pergerakan di mana Tasnya langsung saja dihabak. Dark Knight Fall-nya tadi belum ada lagi tapi sekarang harganya sudah mulai masuk. Rasi akan langsung menjadi korban pertama untuk Alter Ego. Ada satu yang terakhir berhasil langsung dilangkat tapi Pai masih berusaha seorang diri ada di area bawah dan terlalu kuat untuk sekarang. Ya terlalu kuat untuk sekarang karena lagi-lagi damage dari Tas pun belum maksimal dari item yang sudah dia build untuk di menit yang kelima ini. Tapi pergerakan dari Alter Ego mereka nggak fokus untuk ke area lain selain Turtle-nya. Yang untuk kali ini fokus dari beberapa player Alter Ego ada di area Turtle. Ya dan tentunya bakal susah untuk dikontes kecuali memang adu Nah, retribusi. Oke, Tas hadir dan memberikan sebuah nightmare. Wow, oke itu dia tadi. Harus tepat dan ternyata berhasil. Dengan Vince Poise dia naik ke dinding ya. Satu retribution. Tapi Rasi memulai lagi semuanya operasi. Memberikan tabrak kaca. Ada Danny Poise tinggi tapi Jume masih berhasil kabur ke bagian belakang. Tapi sampai dikeluarkan pula Sally Boy. Masih berhasil kabur dengan memberikan damage begitu optimal tadi. Tapi Dreams tidak sempat. Dreams yang menghilang. Iya, Dreams yang menghilang tapi untungnya Hijum tadi sempat reward formations mendapatkan shield tambahan yang membuat dirinya yang tadi hampir bisa ke pick off jadi player kedua. Wow. Di sisi atas sana, Rasi coba untuk mempertahankan nyawanya. Mengingat dari tadi inisiasi ke arah Gold yang membuat Nino harusnya di early game ini jauh lebih unggul dibandingkan sama Brand. Yap. Plus mereka tidak boleh terpleset sampai ke late game. Kita tahu bagaimana Leslie ya, Meh. Ya betul. Leslie di late game bahkan Baxia juga. Setebal-tebalnya dia pasti bakal tumbang. Tapi ya ini dia tadi dari Alter Ego. Sayang sekali tadi mereka masih memaksakan untuk mendapatkan turtle yang kedua. Meskipun mereka sudah melihat di atas dinding tadi ada Tas. Tapi ya kalau kita riset tadi dari gold gap-nya tidak terlalu jauh sekarang. Dan begitu banyak kombinasi-kombinasi yang lagi dicari oleh Alter Ego. Ditabrak dengan Baxia Shield Unity, di belakangnya langsung melompat Hellcurt. Yap. Itu dia teman-teman, walaupun perbedaan mereka tidak begitu jauh. Tapi buat kalian selalu bisa mendapatkan 90% diskon
nikmat banget itu ya. Kalian menggunakan Grab, mau kemana-mana, jadi tinggal pakai aja, ada QR code-nya, sikat. Sikat sekarang atau kunjungi grb.io/mpl. Dan kita kembali ke dalam gamenya. Udah ada Hunter Strike di tangan Chelly Boy, terlihat Tas yang langsung dihantui Baxia Shield Unity. Rasi bergerak ke bagian depan. Fluffy keberadaannya nggak diketahui. Jadi ini yang membuat Rasinya nggak mau coba untuk membuka vision kembali. Terlalu jauh keberadaan dari Rasi tadi dari teman-temannya. Ya, dan bottom lane-nya juga ini masih diberikan keleluasan untuk Nino agar bisa tetap mendapatkan farming yang cukup enak ya. Tapi ganking ke Golden jangan dilupakan juga. Ada Leslie, late game insurance untuk EVOS. Yap, Fluffy menabrakkan dirinya. Gagal sudah Rasi, ingin langsung masuk ke dalam area dari Turtle. Brans mencoba untuk bisa menghantarkan, tapi ternyata Dark Tide Ball yang tepat waktu dan juga udah ada retribusi begitu on point. Tapi Nino-nya langsung mencoba untuk bisa mengejar Ijume. Ijume terpisah sedikit lagi yang tersisa. Ijume flicker, satu terakhir. Art of the Fair yang begitu baik berhasil diambil oleh Nino. Wow, dipukul mundur 2 player oleh Pai tadi di bagian belakang yang membuat EVOS Legends yang kehilangan objektif Turtle ketiganya. Mereka pun terpick off Hijum. Gak bisa lari kemanapun meskipun flicker sempat dia keluarkan. Ya, dan kombinasi yang tadi kita bisa melihat ya dengan gelap yang diciptakan oleh Helgor ini membuat ya hilangnya vision dari tim EVOS yang lain yang membuat mereka harus terpisah dulu sebelum kembali bisa melihat cahaya. Tapi dari item build yang menarik ada Bloodlust X yang dibeli oleh Fluffy bersama dengan satu Furious Hammer ya. Karena kalau bisa kita melihat Bloodlust X ini bisa di skip seandainya emblem dia itu adalah emblem fighter. Ya, dengan adanya Festival of Blood dan biasanya juga Brave Smith sebagai core talentnya, tapi untuk kali ini Bloodlust X yang dijadikan dan di bagian atas. Benar-benar di zoning parah, tapi mereka juga harus ingat ada focusing mark yang udah langsung dibawa oleh Jela dan sekarang Drip Jagger masih sempat untuk masuk ke dalam satu tubuh, tapi Udilnya berhasil dihilangkan di tempat yang berbeda. Iya, Udil terpick off meskipun kali ini Tas coba untuk melarikan diri. Masih bisa Vince Wade mundur ke arah bagian belakang dan peperangan masih terus berlanjut. Yap, itu dia Nino-nya, Battle Mirror Image. Ada lagi pergerakan di mana sebuah reward Melbourne dari keluarga, tapi ternyata Fluffy-nya hampir aja bisa mendapatkan Pai. Tapi Pai-nya berhasil ditumbangkan oleh Brans. Mereka semua bersatu di area mid. Wow, itu mahal banget knockout strike yang langsung meng-KO-kan 2 player dari Alter Ego. Yang dimana mereka tadi sempat untuk melarikan diri dari Dual Probation tapi nggak bisa lari lebih jauh lagi dari knockout strike yang selalu dikeluarkan oleh Fluffy. Ya, sedikit distraction tadi untuk Alter Ego di mana Sally Boy bingung nih, mau ke bawah atau ngebantu buat Udilnya. Dan ternyata Udil juga harus ter-pick off. Jadi masih unggul tetap untuk Alter Ego dari sisi golnya. Tapi kalau kita melihat dari tempo permainannya EVOS Legends juga mereka sudah mulai mengejar. Apalagi Link dengan level yang sudah menginjak di level yang ke-13. Sudah mulai unggul level sekarang. Ya, ini dia Om, focusing mark-nya ini loh. Ini ada memberikan 6% lagi, sementara untuk sekarang Rasinya, wow! Hijume berhasil tertangkap basah. Tertangkap basah dan langsung hilang. Untuk kali ini bersamaan di bagian bawah sana Fluffy coba untuk di-engage dan Brave Fighter. Yap, itu dia Brans ya, harus bersembunyi, belum bisa mengatakan damage tapi Pai. Tertinggal di bagian belakang ada Hankan yang siap untuk masuk, tapi Rasinya mencoba untuk cover hanya saja Brave Fighter dan begitu baik, tapi 15 langsung dikeluarkan saja. Nino-nya berhasil langsung dilenyapkan dengan tidak adanya DPS lagi yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Akankah mereka mundur karena ada sekarang Lord yang sudah muncul. Lord yang sudah muncul dan bahkan coba untuk didapatkan dengan adanya tas yang ada di bagian atas dari Lord Pit-nya. Bersiap, tapi seperti akan di-reset terlebih dahulu dan disengage sambil menunggu kehadiran dari Fluffy yang 2 detik lagi akan segera hadir di line of down. Ya, karena cukup berbahaya ya untuk mengkontes apalagi dari kondisi yang kita lihat. 50-50 tadi. Kalau memang mereka harus melakukan adu retribution dan yes. Count Before the Storm dan ini akan datang sebentar lagi untuk Lord kita yang pertama. Masih tarik ulur memang, tapi seharusnya tim fight akan terjadi sebentar lagi. Oke. Rasi sudah mencari formasi, Tas sudah ada hardguard. Ya siap masuk ke dalam tubuhnya, tapi 12 langsung dikeluarkan, tapi Sally berhasil untuk kabur dengan satu shadow transition. Coba lihat Tasnya masih bergerak di dalam area tersebut, sementara udah ada blessing dari begitu pindah King dan Brans. Bersama dengan Fluffy mereka harus mundur ke belakang, tapi Rasi mencoba untuk bisa mengejar. Dan gagal sudah set up dari EVOS Legend untuk memberikan gangguan. Wow, 3 man down dari EVOS Legends dan ini adalah chance yang tepat untuk Alter Ego mendapatkan Lord yang pertama meskipun Fluffy dan juga Brans bersiap memberikan vision-nya di area bagian Lord, tapi sepertinya akan dipukul mundur mengingat ada 4 member dan Lord yang pertama berhasil secure dengan begitu mudahnya oleh Alter Ego. Ya agak ngeri karena memang tadi untuk pengambilan Lord juga Retribution belum siap, tapi ternyata bisa dijaga dan Alter Ego mereka mendapatkan Lord yang pertama. Ya, Tas bersama dengan Dreams tadi mereka sudah mencoba untuk memecah belah, tapi ternyata terlalu banyak juga
pemain dari Alter Ego yang siap dan bahkan ada satu buah Cyclone Eye yang menyelamatkan nyawa Celiboy tadi. Iya. Dia bisa keluar dari real world manipulation. Itu timingnya tepat banget dan buat teman-teman semuanya yang ingin diselamatkan juga nih sebanyak 4 juta rupiah untuk pre-order dari Samsung Galaxy S23 series bisa langsung sekarang ya. Dan terlihat back to the game Nino di bagian bawah sana. Wah, Dino. Sudah ada Wewan tadi yang udah tadi gua tapi Shadow Transition selalu saja maju dan sekarang 1v1 situasi Celiboy. Berbahaya satu yang terakhir. Celiboy down di area tersebut. Oh my God, once again Celiboy. Ada sempat inisiasi yang coba untuk dilakukan dan itu sebenarnya udah pas banget Dark Knight Pulse-nya. Membuat Nino hampir bisa selamat tapi sangat disayangkan Hijume. Ready di bagian Battle Mirror Image yang dia gunakan untuk melarikan diri. Ya 2 damager hilang Nino Celiboy yang membuat Lord ini menjadi Lord yang sia-sia. Tapi masih pegang ya. Mungkin untuk keunggulan dari turret sekarang bagi Alter Ego yang harus mereka bisa pertahankan. Karena goldnya ini sepertinya sudah tidak akan bisa dipertahankan. Sudah mulai dikejar oleh EVOS. BD 500 doang ya sekarang ya. Iya. Ini ketat banget sih untuk game pertama kita. Hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Raider High Strike dibuka untuk bisa clear minion di bagian tengah dan sambil menunggu timing yang tepat dari Fluffy yang terlihat dari arah semak-semak. Nah ini tinggal bagaimana nanti Rasi mencari informasi ya Om ya. Ya. Dan satu yang pasti tugas untuk menangkap Link. Ini berat banget. Berat. Ya sekali lagi gak ada hero single target lock ya. Atau kalau memang Baxia Shield United bisa kena itu baru. Dari item build-nya sekarang. Oke, Yves punya keluarga One, Glowing One, Queen One. Iya, dari Link-nya juga udah lengkap. Sebenarnya mereka udah punya damager. Tinggal bagaimana eksekusi, lagi dan lagi eksekusi yang menjadi pembeda nanti untuk di late game. Kalau memang sudah punya BOD sekarang, seperti yang dimiliki oleh Celiboy, mereka bisa trapping, mereka bisa coba untuk setup. Iya, dengan 3 item yang udah dibuild dari Celiboy ya, ini bisa langsung memberikan efek kejut loh dengan Deadly Stinger-nya ke arah player yang mendekat. Atau tadi kita lihat juga gimana Tas yang langsung kehilangan hampir seluruh HP-nya di area kontes Lord yang pertama. Tapi untuk di menit ke-13 ini masih bermain cukup aman dan aku ingatkan lagi kalau misalnya EVOS Legends dengan membawa Brans dengan Leslie-nya ini bakal membuat Alter Ego susah untuk bisa nembus lini belakang di late game nanti. Oke, coba lihat Rasi 019. Coba lihat poin killnya 9, 100% kill participation sejauh ini. Dan semuanya mungkin diawalin, bisa dibilang diawalin oleh Rasi. Yes, bagaimana dia mungkin menjadi badan ya di depan dan membiarkan teman-teman yang lain akhirnya bisa memberikan follow up damage. Dan late game. Ini yang selalu kita bahas dari EVOS Legends. Mereka tertinggal misalnya di early game. Tapi late gamenya. Selama base mereka belum pecah. Ini tim masih ada. Ingat, rata-rata game mereka 21 menit 45 detik. Iya, dan itu average game time yang cukup lama ya bisa dibilang. Gua sih ogah ya kalau main kayak gitu terus. Itu 6 game loh berarti. Kalau total mereka baru main 6 game kan. Iya. Average-nya segitu loh panjangnya. Oke, tapi untuk kali ini Lord yang kedua sudah mulai bersiapkan juga oleh Fluffy yang ada di bagian bawah sambil menunggu keberadaan dari player-player EVOS Legends lainnya. Tas, ini masih membutuhkan purple buff-nya dan itu adalah waktu yang tepat untuk Alter Ego. Harusnya bisa cari celah untuk bisa membongkar keberadaan dari player-player EVOS Legends lainnya. Ya dan kalau melihat kemarin Tas dengan healthcare-nya dia bisa dapetin lini belakang yang terpenting. Dan kita harus melihat Celiboy nge-replicate hal yang sama, mengulang mungkin hal yang sama yang dilakukan oleh Tas kemarin. Oke, kereset Om. Ya. Sayang sekali, tapi ternyata masih bisa lagi dimanfaatkan. Tapi Tas sekarang udah punya satu Malefic Roar. Wow, dan Celiboy baru saja ke-spot oleh Fluffy ya. Kalau dia ada di rumput bagian sana. Dan ini masih tarik ulur juga. Tinggal siapa yang akan membuat kesalahan atau siapa yang engage terlalu cepat. Ya, dan Rasi coba untuk membuka vision-nya ke bagian depan. Tas terlihat Boys dari dinding sana. Udil belum diketahui posisinya, tapi Celiboy, what? Oke, Tasnya berhasil langsung dihilangkan dengan begitu baik. Di mana tadi ada Silent yang emang sudah dikeluarkan oleh Celiboy, tapi mereka semua masih berkumpul dari tubuh Rasi. Sedikit lagi bisa Blazing langsung dikeluarkan, tapi Nino. Satu yang terakhirnya Nino masih berhasil kabur dari tersebut. Nino pun harus di-call ataupun bisa mengumpulkan Leslie lagi dari tempatnya berbeda. Tapi Lordnya kereset dan Debel Arena pada semangatnya. Gila, itu langsung meledak Tas tadi. Langsung meledak seperti yang tadi aku bilang dengan 3 item yang udah di-build sama Celiboy. Ini Tas harus hati-hati banget karena Dark Knight Pulse dengan Shadow Transition itu akan memberikan efek silence yang bisa mempanis Tasnya yang out of positions. Nah itu langsung instant juga ya bahkan tadi. Gak sempat untuk bereaksi dengan apapun juga dan sekarang memang ada retribution yang dipegang oleh Celiboy tapi lihat Tas juga sudah respawn. Tas sudah respawn tapi once again dia membutuhkan purple buff-nya yang tadi sempat hilang juga pada saat terpick off. Lagi-lagi Lord yang kedua terreset. Ditarik ulur sedikit demi sedikit oleh Alter Ego. Sambil menunggu mispositioning kembali dilakukan oleh EVOS Legends. Plus tidak ada tekanan ke area purple buff ya barusannya. Yep. Untuk setidaknya nge-trigger tadi dari retribution-nya.
Ya, dan untuk kali ini kembali ke arah Fluffy. Coba untuk dipaksakan, masih ada life steal yang cukup deras dari Fluffy. Membuat Rasi, Tornado Explosion harus terpaksa dikeluarkan. Oke, masih adem ayem Om. Yap, ini sabar banget tarik ulur dan mereka harus mencari siapa yang miss posisi sekarang ya. Karena tugasnya Silly Boy ini memantau Link di mana, Angela di mana, atau bahkan Gift-nya juga bisa di one shot. 3 hero yang bisa di one shot oleh Silly Boy yang memang wajib banget. Tapi kalau kita melihat pergerakan Tas tadi, dia juga ngincer di mana Silly Boy berada. Iya, langsung loncat dengan Defiant Sword-nya ketika Silly Boy ataupun Nino yang terlihat di minimap. Dan untuk kali ini 25.000 HP dari Lord yang kedua. Akankah coba untuk dikomit? Karena Ultimate Snap sudah mulai dibuka oleh Brands mencari keberadaan dari player-player Alter Ego. Dan ya dengan ada Ultimate Snap nggak bisa player Ego untuk melakukan backstep di bagian belakang. Sudah ketahuan semuanya. Ada pergerakan di mana Nino yang mencoba untuk bisa memanfaatkan dari arrow parry-nya terus-terusan tapi Fluffy-nya. What? Wow. True damage-nya sudah keluar menembus tubuh dari Nino. Wow, itu one shot, one kill dari Brands. Dan ya itulah yang terjadi di area left. Wah, Federizer yang langsung dikeluarkan kembali. Tapi Udilnya sedikit flicker ke bagian belakang. Udil tidak memiliki lagi flicker. Dia hanya memiliki wings by wings. Hanya saja sekarang Lordnya terbuka dengan begitu bebas. Ya udah terlihat ada Dandai Polos di bawah. Tapi Fluffy mencoba untuk bisa kabur ke bagian belakang. Dan Fluffy-nya masih berhasil selamat. Fluffy-nya selamat. EVOS Legend men-take over Lord. Wow, one moment is real di mana EVOS Legends yang kali ini memegang kendali dengan Lord. Yang tadi sempat di-secure tanpa ada gangguan dari Alter Ego dan bahkan Alter Ego struggle. Mereka kehilangan cukup banyak source spell yang mereka keluarkan agar bisa tetap selamat dari gencaran Fluffy yang ada di bagian belakang. Wow. Oke, itu dia tadi. Ya, nice zoning memang karena sudah melihat bagaimana potensi dari Fluffy yang tadinya bisa langsung melakukan flank juga. Dia memaksakan wings by wings yang dipakai oleh Udil. Dan berarti Silly Boy tadi udah bagus banget. Dia udah all in dengan Dark Knight Fall-nya, Shadow Transition ada, Poison Sting-nya juga ada. Tapi sayangnya dengan Jab ada extra shield lagi yang didapatkan oleh Fluffy. Iya itu tadi one last hit sebenarnya karena Iya. Fluffy. Tapi untungnya ada double jab yang dikeluarkan dan membuat ada shield tambahan yang melindungi dirinya. Tapi sekarang udah dibalut dengan Immortal sambil menunggu kedatangan Lord yang kedua yang bergerak di area bottom lane. Alter Ego, mereka bawa Farsha setidaknya untuk hero high ground yang kuat banget untuk bisa menandung dan juga untuk mengantisipasi pergerakan. Ini sekarang, wey, Wey. udah ada lagi satu ultimate slap dikeluarkan Fluffy. What? Fluffy plus ada tadi reward by Flash begitu baik tapi rahasia sekarang udah langsung pular. Fluffy-nya mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir pergerakan dari Silly Boy. Tapi efek dari what? Hanya menyisakan 2 orang saja dan sekarang masih ada Leslie. Satu hitsnya coba lihat. Sakit banget. Banyak menghilang. Silly Boy down. Terwipe out. Dan EVOS Legend mengabatkan game yang pertama. Oh my god, penutupan dengan triple kill dari Brands. Dengan one shot, one kill-nya. Leslie menggila sekali di menit ke-18. Gak ada satupun player yang bisa membendung semua damage yang dihasilkan dari pasif. Leslie yang selalu bisa mendapatkan target yang tepat. Rasi, front lane dari Alter Ego pun gak bisa berkata banyak. Lihat di sisi belakang Udil langsung tereksekusi dengan begitu mudahnya Winter Truncheon. Gak bisa menyelamatkan nyawa dari sergapan EVOS Legends di dalam base. Oke, setelah masuk ke late game, kita tahu Leslie true damage. True damage tidak peduli lu setebal apa armornya. Lu setebal apa item-itemnya. Dan semua true damage ataupun dari true damage itu akan menembus semua pertahanan tersebut. HP lu bakal tergerus dan lihat impact-nya. Yep. Satu momen lagi. Satu momen Satu lagi. momen. Lord yang tersedia tapi hilang gold laner tadi. Nino yang harus langsung tumbang. Dan ketika dia tumbang, itu baru kita melihat adanya pembelian untuk Twilight Armor. Agak terlambat memang. Dan sudah ada 2, 3 bahkan nanti kalau kita lihat dari item build-nya, seharusnya ada 3 item Twilight Armor yang memang di-respect ya buat Leslie dari Brands. Tapi ya, dengan hero yang memang tergolong cukup risky tadi, Angela Link yang berjumpa dengan Baxian dan bahkan dengan Helper yang bisa nge-one shot. Ternyata ada lubang, ada celah yang bisa diciptakan oleh EVOS Legends tadi. Wow, itu tanpa membawa front lane yang cukup durability gitu kan. Jadi luar biasa sekali dengan line up dan juga game pembukaan kita yang luar biasa. Dan diakhiri dengan triple kill dari seorang Brands. Ya kita tahu kan, ya udahlah Leslie true damage di dalam tubuhnya Betul. penuh. Iya. Lu mau setebal apa armor, lu kan dicuekin ya sama true damage. Bisa di skip. Ini apa? Dadah gitu. Yang penting gue, ya true damage kita tahu sendiri lah bagaimana true damage itu sendiri gitulah. Iya, Oh. dan
sebenarnya dengan scaling hero yang dimiliki oleh EVOS ini butuh waktu. Focusing Mark. Fokus Tambahan 6% lagi. membantu sekali. Membantu sekali. Iya. Damage-nya kalau nggak salah tadi Leslie-nya bawa assassin ya. Heeh. Assassin kan. Jadi Oke. lebih besar